قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Terlebih dahulu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Salam semoga kita memperbanyak selawat dan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah yang akan memberikan tausiah pada subuh kali ini adalah Al-Ustaz Kurnia. Al-Ustaz Kurnia, dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja nataijal fikri lil arbabil hijah wa khata'anhum min sima'il aqli kullal hijabi min sihabil jahli hatta nahat sumusum marrifah raudar rahtihal munkasifah nahmaduhu jalal alal in'ami binikmatil iman wal islami asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat sehat akal dan badan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin berganti hari, semakin berganti minggu, semakin berganti bulan, semakin berganti tahun, semakin kurang jatah hidup kita di dunia ini. Semakin berganti hari, semakin berganti bulan, semakin berganti tahun, semakin dekat kematian akan menjemput kita. Karena pada hakikatnya kita semua ini adalah sedang mengantri menuju kematian, sedang mengantri panggilan kematian. Sebab alam asli kita bukan dunia, alam asli kita adalah akhirat. Di dunia ini kita hanya mencari bekal, di dunia ini kita hanya sementara. Tetapi ingat, yang sementara ini akan menjadi penentu di akhirat sana. Di dunia ini sebentar sekali, saking sebentarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'maru ummati ma baina sitina wa sab'ina wa akluhum ma yajuru dalik," kata Rasulullah. Umur umatku
60 sampai 70 tahun, dan itu pun sedikit yang sampai padanya. Rata-rata di bawah 60 atau di bawah 70, sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 alam yang akan kita lewati. Ada 7 alam yang akan kita lewati. 2 alam sudah kita lewati, 1 alam sedang kita lewati, dan masih ada 4 alam yang akan kita lewati. 2 alam yang sudah kita lewati, yang pertama adalah alam ruh, di mana di alam ruh semua makhluk yang akan turun ke dunia ini telah dikumpulkan di alam ruh, dan segala sesuatunya telah ditentukan di alam ruh. Di alam ruh tidak abadi. Masuk ke alam yang kedua, yaitu alam rahim, di mana di alam rahim kita diciptakan dari saripati tanah, dari air mani berubah menjadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, terus terbentuk. Ketika umur 4 bulan di alam rahim, di situ ditiupkan ruh, dan kurang lebih 9 bulan di alam rahim masuk ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Semua orang yang lahir ke muka bumi ini sama semuanya, tidak membawa apa-apa. Tidak ada yang lahir ke dunia ini langsung pakai baju, tidak ada. Tidak ada yang lahir ke dunia ini langsung bawa motor, bawa mobil, tidak ada. Semuanya sama, yang lahir ke dunia ini sama telanjang bulat, tidak membawa apa-apa kecuali Allah memberikan bekal terhadap kita, yaitu akal, hati, dan dibimbing oleh wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Bila mana akal dan hati kita mengikuti bimbingan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, maka kita akan selamat di alam berikutnya. Tetapi bila mana akal dan hati kita tidak mengikuti bimbingan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, maka kita tidak akan selamat di alam berikutnya. Berapa tahun kita di dunia ini? Tergantung bagaimana Allah menentukannya. Ada yang 1 hari di dunia ini, ada yang 1 tahun di dunia ini, ada yang 10 tahun, 20 tahun, paling lama 63 tahun. Kalau lebih dari 63 tahun atau 70 tahun, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini tidak abadi. Walikulli ummatin ajalun. Setiap makhluk mempunyai batasan waktu. Batasan waktu kita di dunia ini tiada lain adalah bertemunya dengan kematian. Kulun nafsin da'iqatul maut. Berbicara tentang kematian, kematian setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang matinya melalui kecelakaan, ada yang matinya melalui penyakit, ada yang matinya sehat-sehat saja mati, ada. Begitupun ketika dicabut nyawa berbeda-beda. Ada yang dicabut nyawa lewat mulutnya, ada yang dicabut nyawa lewat matanya, ada yang dicabut nyawa lewat lubang-lubangnya, ada juga yang dicabut nyawa lewat kepalanya, tergantung bagaimana amal-amalannya. Maksud dicabut nyawa itu bukan nyawa kita hilang dari badan, bukan. Tetapi menurut Imam Ali As-Sobuni, bahwa nyawa kita dipindahkan. Ada di dalam kulit, di luar daging. Antara kulit dan daging. Makanya pantas kata Rasulullah, ketika kita nanti meninggal, Bu, Pak, ketika kita dimandikan, tahu siapa yang memandikan kita. Tahu. Ketika dikucurkan air ke badan kita, terasa kucuran air itu. Ketika badan kita diurut-urut, dibersihkan, terasa urutannya. Tetapi kita tidak bisa bergerak karena nyawa kita ada di dalam kulit, di luar daging, antara kulit dan daging. Ketika dibawa ke tengah rumah, berbaring di tengah rumah, tahu siapa yang ada di sekeliling kita. Siapa yang mengaji, siapa yang menangis, tahu. Ketika mata kita ditutup pakai kapas,
Hidung kita disumbat pakai kapas, telinga kita disumbat pakai kapas, ditutup pakai kain kapan pertama, kain kapan kedua, dan seterusnya. Diikat di atas, diikat di tengah-tengah, diikat di bawah. Nyawa dipindahkan lagi. Ada di dalam kain kapan, di luar kulit, antara kain kapan dan kulit. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika kita nanti meninggal, ketika si mayat sudah terbungkus pakai kain kapan, di situ si mayat menjerit-jerit. Kata si mayat yang sudah terbungkus pakai kain kapan di situ, "Ya Allah, kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Aku masih betah tinggal di muka bumi ini. Aku tidak mau berpisah dengan keluargaku. Aku tidak mau berpisah dengan sahabat-sahabatku ya Allah. Aku tidak mau berpisah dengan tetanggaku ya Allah. Kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah." Kata si mayat yang sudah terbungkus pakai kain kapan. Kata Allah, tidak bisa. Waktumu di muka bumi sudah berakhir. Proses yang selanjutnya, tidak lama kemudian datang kendaraan terakhir, yaitu keranda. Ketika datang keranda, si mayat tambah menjerit-jerit. Kata si mayat, "Ya Allah, kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Aku akan benar-benar ibadah kepadamu. Aku akan benar-benar berbuat baik ya Allah. Kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah." Kata Allah, tidak bisa. Sekarang bukan waktunya penyesalan, tetapi sekarang adalah waktunya pertanggungjawaban. Diangkat itu si mayat, dimasukkan ke keranda, keranda ditutup, diangkat, dibawa ke masjid, disolatkan. Ketika selesai disolatkan, dibawa ke kuburan. Ketika dibawa ke kuburan, di situ si mayat tambah menjerit-jerit. "Ya Allah, kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Biar walaupun 1 jam ya Allah. Aku akan benar-benar bertobat kepadamu. Aku akan benar-benar menyempurnakan ibadah kepadamu ya Allah." Kata Allah, tidak bisa. Sekarang bukan waktunya penyesalan, tetapi sekarang adalah waktunya pertanggungjawaban. Kenapa si mayat menjerit-jerit ketika dibawa ke kuburan? Karena saking takutnya menghadapi alam kubur. Sebab tidak ada kegelapan yang paling gelap kecuali alam kubur. Tidak ada kesempitan yang paling sempit kecuali alam kubur. Tidak ada kesunyian yang paling sunyi kecuali alam kubur. Tidak lama kemudian keranda sampai di kuburan. Ketika keranda sampai di kuburan, keranda dibuka. Ketika keranda dibuka, si mayat tambah menjerit-jerit melihat lubang kubur yang begitu sangat sempit. Andai kata terdengar jeritan si mayat yang mau dimasukkan ke liang lahat ke lubang kubur, jeritannya lebih keras daripada petir, kata Rasulullah SAW. Diangkat itu si mayat dari keranda, dimasukkan ke liang lahat. Ini perjalanan kita, Bu, Pak. Dimasukkan ke liang lahat, dibaringkan minggir, tali di atas dibuka, pipinya ditempelkan ke tanah, pakai bantal dibulat-bulat dari tanah. Tali di bawah, di kaki dibuka, kakinya ditempelkan ke tanah. Di situ si mayat baru sadar ketika pipinya nempel ke tanah. Oh, inilah alam kubur. Oh, inilah alam kubur. Tidak lama kemudian ditutup pakai papan-papan. Sudah ditutup pakai papan-papan. Tidak lama kemudian turun tanah, turun tanah, turun tanah, turun tanah. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin pengap. Tertutup tanah. 7 langkah ditinggalkan oleh orang yang mengantar. Dalam sebagian hadis, di situ si mayat dihidupkan kembali. Wallahu a'lam, dihidupkan seperti semula atau bagaimana? Yang jelas dalam sebagian hadis, 7 langkah ditinggalkan oleh orang yang mengantar. Di situ si mayat dihidupkan kembali. Ketika dihidupkan kembali, lihat depan papan-papan, lihat atas tanah, lihat belakang tanah, lihat baju kain kapan. Di situ manusia tidak berdaya, yang selama ini sombong dengan ucapan, sombong dengan tingkah laku, sombong dengan harta,
ternyata ketika datang kematian tidak ada apa-apanya. Ya, di dalam kubur yang pertama kali akan menanya kita sebelum malaikat, yaitu tanah. Kata tanah, "Hei kau waktu di muka bumi, kau injak-injak aku," kata tanah. "Tapi aku bangga diinjak olehmu. Karena diinjak untuk berbuat baik, karena diinjak untuk ibadah kepada Allah, maka sekarang akan kuluaskan kuburanmu lebih luas lagi. Akan kuterangi kuburanmu lebih terang lagi. Akan kutemani kau dalam kubur, sehingga dalam kubur seperti bulan madu, kalau amalnya baik. Tetapi kalau amalnya tidak baik, hei kau waktu di muka bumi, kau injak-injak aku. Diinjak-injak untuk berbuat maksiat, diinjak-injak untuk melanggar perintah Allah, maka sekarang akan kusempitkan kuburanmu lebih sempit lagi. Akan kugelapkan kuburanmu lebih gelap lagi, sehingga tulang rusuknya hancur, kepalanya hancur, teriak-teriak si mayat yang disiksa di dalam kubur. Andai kata terdengar jeritan si mayat yang disiksa di dalam kubur, jeritannya lebih keras daripada petir, saking sakitnya disiksa di dalam kubur. Berapa tahun kita di dalam kubur? Wallahu a'lam. Terbagaimana terjadinya kiamat. Kalau kiamatnya 1000 tahun lagi, berarti dalam kubur menunggu 1000 tahun. Kalau kiamatnya 500 tahun lagi, berarti menunggu dalam kubur 500 tahun lagi. Kita tidak usah cari mati. Tidak usah cari mati. Tetapi kita harus selalu ingat mati. Tidak usah takut mati. Tetapi kita harus selalu ingat mati. Karena rem dalam kehidupan adalah selalu ingat mati. Kalau orang selalu ingat mati, maka dalam hidupnya akan punya rem. Dalam berbicara akan hati-hati. Dalam melihat akan hati-hati. Dalam mendengar akan hati-hati. Dalam melangkah akan hati-hati. Kalau orang selalu ingat mati, sebab rem dalam kehidupan adalah selalu ingat mati. Kata Rasulullah SAW, "Aksiru min zikrillah di miladati fa innahu yuhasisu qalba," kata Rasulullah. Perbanyaklah mengingat kematian, karena sesungguhnya mengingat kematian itu dapat membersihkan hati. Kalau orang selalu ingat mati, maka hatinya akan bersih. Kalau hatinya sudah bersih, maka seluruh gerak-geriknya akan baik. Matanya akan dilihatkan di hal yang diridhai Allah, telinganya akan didengarkan di jalan yang diridhai Allah, di mulutnya akan diucapkan di jalan yang diridhai Allah, kakinya akan dilangkahkan di jalan yang diridhai Allah, kalau hatinya bersih. Nah, kalau sudah di alam kubur, nanti masuk ke alam yang berikutnya, yaitu alam mahsyar. Di mana ketika kita nanti dibangkitkan dari alam kubur menuju alam mahsyar, di situ manusia berbeda-beda. Ada yang bangkit dari kubur itu tidak ada kaki dua-duanya. Ada yang bangkit dari kubur wajahnya rata. Ada yang bangkit dari kubur wajahnya seperti binatang. Ada yang bangkit dari kubur wajahnya bercahaya, tergantung bagaimana amal-amalannya. Yang bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya? Padahal waktu di muka bumi, aku ada kaki dua-duanya. Kata Allah, "Ya Ahmad, hei anak gila, masih ingat kau waktu di muka bumi, kau pernah menggores hati orang tuamu, kau pernah menyakiti orang tuamu, kau pernah membentak-bentak orang tuamu, kau pernah menyuruh-nyuruh orang tuamu seperti pembantu." Ini adalah anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Anak yang durhaka terhadap orang tuanya, ketika bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya. Sebab ridho Allah, ridho fi waliden, suhtullah, suhtu fi waliden. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Walaupun sholat kita beribu-ribu rakaat, istighfar kita beribu-ribu kali, sedekah kita beribu-ribu juta, sedikit saja menggores hati orang tua kita, jangan harap surga jadi milik kita. Sebab orang yang paling berjasa di dunia ini, diantaranya adalah orang tua. Melahirkan kita, nyawa taruhannya.
Sudah lahir, dirawat, dijaga. Biarna bapak tidak makan, yang penting kau makan. Biarna mamah tidak makan, yang penting kau makan. Biar bapak capek, biar mamah capek, yang penting kau bisa jadi anak soleh. Lihat perjuangan orang tua. Orang tua 1, anak 10. Orang tua yang 1 masih bisa mengurus anaknya yang 10. Tapi anak yang 10 belum tentu bisa mengurus orang tuanya yang 1. Banyak anaknya kaya, orang tuanya sengsara. Banyak anaknya kaya, orang tuanya kelaparan. Banyak anaknya di sana senang-senang, orang tuanya kasihan kelaparan. Banyak anaknya kaya, orang tuanya disimpan di panti jompo. Banyak. Jangan harap bisa bertemu dengan surganya Allah kalau kita suka menyakiti orang tua kita. Jangankan begitu Pak, kalau orang tua kita meneteskan air mata 1 tetes saja, gara-gara jengkel terhadap anaknya, gara-gara sakit hati terhadap anaknya, maka air mata 1 tetes itu dapat menghapus 10 kebaikan anaknya. Naudzubillah. Naudzubillah. Makanya jaga orang tua kita, hormati orang tua kita, rawat orang tua kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang merawat orang tua kita? Siapa lagi yang menghormati orang tua kita kalau bukan kita, Pak? Itu. Ada juga yang bangkit dari kubur wajahnya seperti binatang. Siapa dia? Tiada lain adalah orang-orang yang banyak memakan barang haram di dunia ini. Tunggu-tunggu. Orang yang suka memakan barang haram di dunia ini, maka tunggu-tunggu ketika bangkit dari kubur wajahnya seperti binatang. Ada juga yang bangkit dari kubur wajahnya bercahaya. Tergantung bagaimana amal-amalannya. Nah, di mana padang mahsyar itu atau alam mahsyar itu adalah dataran yang sangat luas. Matahari begitu sangat dekat. Saking panasnya alam mahsyar itu, ada orang yang berkeringatnya sampai lutut. Ada yang keringatnya sampai dada, ada yang keringatnya sampai leher, ada yang tenggelam di keringatnya, ada juga yang mendapat tuduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di alam mahsyar itu, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad dikumpulkan di alam mahsyar. Berapa tahun kita di alam mahsyar? 1000 tahun. Tetapi bagi orang yang amalnya baik, terasa 1 hari. Sudah di alam mahsyar, masuk ke alam yang berikutnya, yaitu alam dulmatun, alam kegelapan. Berapa tahun kita di alam dulmatun? 1000 tahun. Tetapi bagi orang yang amalnya baik, terasa 1 hari. Ternyata perjalanan kita ini masih jauh, Pak. Sudah di alam dulmatun, masuk ke alam yang mau terakhir, yaitu alam mizan. Alam pertanggungjawaban di situ, alam hisaban di situ. Semua yang dilihat, semua yang diucapkan, semua yang digerakkan, semua yang dimiliki, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di alam mizan. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban di alam mizan, yaitu masalah sholat. Sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut tidak baik. Awalu yuhasibu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban di akhirat adalah sholat, Pak. Sebab sholat merupakan ruhul ibadah, pokoknya ibadah. Kalau pokoknya baik, maka seluruh yang lain akan ikut baik. Makanya sholat itu adalah ibadah paling pokok di dalam Islam, Pak. Ada dosa yang lebih besar daripada zina. Kalau ada orang berzina di suatu kampung, maka dosanya, dosa sialnya kebagian 40 rumah ke sebelah kanan, 40 rumah ke sebelah kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Kalau ada orang berzina di suatu kampung. Tetapi ada dosa yang lebih besar daripada zina. Apa itu? Meninggalkan sholat secara sengaja. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka orang itu kufur nyata. Orang yang berzina tidak disebut orang kufur, tapi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka orang itu disebut orang kufur. Makanya dalam sebagian hadis ada mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat subuh secara sengaja, 1 kali meninggalkan sholat subuh secara sengaja, maka dia tidak langsung sudah menabung siksaan di neraka selama 60 tahun.
1 kali tidak sholat subuh, 60 menabung siksaan di neraka selama 60 tahun. Kalau 2 kali tidak sholat subuh, kalau 3 kali tidak sholat subuh, kalau 4 kali, kalau 5 kali, belum, itu baru sholat subuh, belum sholat duhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya. Berapa ribu tahun kira-kira siksaan di neraka kita. Makanya kata Rasulullah SAW, umatku yang ada dosa, yang banyak dosanya, paling sebentar disiksa di dalam neraka 500 tahun. Paling sebentar disiksa di dalam neraka 500 tahun. Sedangkan panasnya api neraka itu, narukum hadihillati tukiruna jujun min sab'ina jajaan min nari jahannam. Apimu yang ada di muka bumi ini hanya 1 bagian kecil dari 70 kali lipat panasnya api di neraka. Jadi panasnya api di dunia ini, panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya api di dunia. Makanya kalau api neraka itu menetes sebesar jari ke lautan yang ada di muka bumi ini, maka lautan akan mendidih saking panasnya api neraka itu. Kalau api neraka itu menetes sebesar jari ke gunung yang ada di muka bumi ini, maka gunung akan hancur lebur. Makanya siksaan neraka yang paling ringan yaitu dipakaikan sandal dari neraka, kaki baru nempel, kepala sudah mendidih. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Ada lagi siksaan neraka yang paling ringan, yaitu diminumkan air timah dan air nanah yang begitu sangat panas, baru terhirup asapnya, urat-urat sudah putus. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Maka oleh sebab itu, selagi masih punya umur, gunakanlah umur kita untuk ibadah kepada Allah. Selagi masih punya kekuatan, gunakanlah kekuatan kita untuk ibadah kepada Allah. Yang punya harta, gunakanlah hartanya untuk bekal nanti pulang ke kampung halaman kita, yaitu akhirat. Yang punya ilmu, gunakanlah ilmunya untuk bekal nanti pulang ke kampung halaman kita, yaitu akhirat. Kapan lagi kalau kita tidak sadar dari sekarang? Kapan lagi kalau kita tidak memperbaiki ibadah dari sekarang? Makanya kita harus rajin-rajin introspeksi diri kita. Harus rajin-rajin nasihati diri kita sendiri oleh diri kita sendiri. Harus rajin marahi diri kita sendiri oleh diri kita sendiri. Makanya rajin-rajinlah tanya diri ini. Hei badan, kapan kau sadar? Hei badan, tanya diri kita, Pak. Hei badan, kapan kau sadar? Hei badan, tuh keranda sudah memanggil-manggilmu, tuh tanah sudah memanggil-manggilmu. Sadar ki, hei badan. Kenapa semakin tua semakin menjadi-jadi? Kenapa semakin tua semakin malas? Sadar ki, hei badan. Lihat matamu, sudah mulai kurang melihat, hei badan. Lihat kekuatanmu, sudah mulai kurang, hei badan. Lihat kulitmu, sudah mulai berkeriput, hei badan. Sadar ki, hei badan. Andai kata besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, kau bertemu dengan kematian, hei badan. Apa yang sudah kau siapkan? Sampai di mana ibadahmu? Sampai di mana taubatmu? Sampai di mana ngaji Qur'anmu? Sampai di mana kebaikanmu? Hei badan, sadar ki, hei badan. Tanya diri kita, Pak. Tanya diri kita masing-masing, Bu. Karena yang tahu diri kita adalah diri kita masing-masing. Makanya rajin-rajinlah introspeksi diri. Kita sudah tahu bagaimana selamat atau tidak nanti kita di alam kubur. Lihat saja tingkah laku kita. Sampai di mana ibadah kita? Selamat atau tidak nanti di akhirat? Tergantung. Lihat diri kita, Pak, masing-masing. Lihat diri kita masing-masing, Bu. Maka oleh sebab itu, marilah kita selalu saling menasehati, saling mengingat, saling memotivasi dalam kebaikan, Bu. Itulah 7 alam yang akan kita lewati, yaitu alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, alam dulmatun, alam mizan. Kalau sudah di alam mizan, kalau selamat di alam mizan, masuk alam surga. Kalau tidak selamat di alam mizan, masuk alam neraka. Alam surga abadi, alam neraka ada yang abadi, ada yang tidak abadi.
Yang abadi adalah orang-orang kafir yang tidak ada keimanannya. Yang tidak abadi adalah orang-orang yang beriman tetapi ada dosanya. Sebelum masuk surganya Allah, dibersihkan dulu dosanya lewat siksaan. Maka oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, cukup setengah jam saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.